KPK, bidik bisnis KVRK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku tengah menelusuri aset-aset milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK yang diduga tidak dia sampaikan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, aset-aset tersebut seluruhnya berbentuk tidak bergerak dan tersebar di sejumlah wilayah. Ada sejumlah aset diantaranya aset-aset tidak bergerak yang berada di sejumlah lokasi dan itu juga sudah terdeteksi oleh penyidik KPK. Tentu ini juga menjadi catatan bagi kami bagaimana Pak RK ini juga bisa mendapatkan aset-aset tersebut dalam kapasitas di tempus perkara yaitu yang bersangkutan sebagai Gubernur Jawa Barat. Kata Budi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Rabu, 24 Desember 2025. Salah satu aset tidak bergerak dan tak ada di LHKPN KPK yang disampaikan RK ialah kafe di Bandung, Bali, hingga Seoul, Korea Selatan. Ya, diantaranya ada beberapa tempat-tempat usaha begitu yang dimiliki oleh Pak RK, ujar Budi. Itu juga menjadi salah satu materi yang didalami, meskipun dalam pemeriksaan kemarin, itu juga ditanyakan secara umum terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh Pak RK, dan dalam pemeriksaan itu Pak RK juga sudah menyampaikan aset-aset yang dimilikinya. Untuk itu, Budi menyebut pihaknya kemungkinan akan kembali memanggil RK untuk diperiksa mengenai aset-aset yang tidak dilaporkan. Namun, Budi belum memastikan waktu RK akan dijadwalkan untuk diperiksa lagi. Tentu nanti masih akan dilakukan pendalaman terkait dengan dugaan aset-aset yang tidak dilaporkan di LHKPN. Nanti akan ditelusuri, tutur Budi. Ini sumber perolehannya dari mana saja, karena setiap aset ataupun harta seorang penyelenggara negara itu wajib dilaporkan di LHKPN pada ranah pencegahan. Nah, sekarang kita bicara ranah penindakan, berangkat dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan iklan di BJB. RK sebelumnya dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB periode 2021-2023. Kasus ini diketahui menyeret nama Ridwan Kamil yang digeledah dan disita sejumlah asetnya, termasuk kendaraan berupa Mercedes-Benz yang diduga dibeli dari Presiden ketiga B.J. Habibie menggunakan uang hasil rasuah, dan sepeda motor Royal Enfield. Budi menjelaskan bahwa penyidik menanyakan soal pengelolaan uang di Korsek BJB yang berasal dari sebagian anggaran untuk belanja iklan BJB. Anggaran tersebut kemudian diketahui dikelola sebagai dana non-budgeter oleh Korsek BJB. Nah, penyidik mendalami pengetahuan saudara RK terkait dengan anggaran-anggaran non-budgeter tersebut, termasuk penyidik mengkonfirmasi terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh RK, apakah terkait juga dengan anggaran non-budgeter. Kata Budi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Selasa, 2 Desember 2025. Menurut Budi, penyidik juga melakukan klarifikasi terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Ridwan Kamil saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Kemudian, apakah masih ada aset-aset lain yang belum dilaporkan? Kemudian juga penyidik meminta keterangan terkait dengan penghasilan-penghasilan resmi sebagai Gubernur Jawa Barat saat itu. Disandingkan juga dengan apakah ada penghasilan-penghasilan lain di luar penghasilan resmi sebagai Gubernur Jawa Barat. Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa penyidik juga mencocokkan keterangan dari saksi-saksi lainnya yang sebelumnya sudah diperiksa dengan pernyataan Ridwan Kamil. Selain itu, RK juga ditanya perihal aset-aset yang disita KPK dari rumahnya. Sehingga, setiap keterangan dari saksi termasuk saudara RK pada hari ini tentu nanti akan kita cocokkan. Apakah sesuai dengan fakta-fakta atau bukti-bukti lainnya, baik dari saksi lainnya maupun dari dokumen ataupun barang bukti elektronik yang sudah disita oleh penyidik KPK. Tandas Budi. Kasus Bank BJB. Dalam kasus Bank BJB, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi atau YR, dan pejabat pembuat komitmen atau PPK sekaligus Kepala Divisi Korsek BJB Widi Hartoto atau WH. Mereka diduga menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah akibat kasus dugaan korupsi pada penempatan dana iklan PT BJB Tbk. 222 miliar rupiah tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh BJB.
kata Pelaksana Harian Direktorat Penyidikan KPK, Budi Sokmo-Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025. Kemudian, pengendali agensi Anteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan atau IAD, pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik atau S, dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sopan Jaya Kusuma atau SJK. Kelimanya disangkakan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar 222 miliar rupiah. Kasus ini disebut akibat praktik di Bank BJB yang menyalurkan dana iklan sekitar 409 miliar rupiah melalui 6 agensi periklanan, yaitu PT CKMB 41 miliar, PT CKSB 105 miliar, PT AM 99 miliar, PT CKM 41 miliar, PT BSCA 33 miliar, dan PT WSBE 49 miliar. Namun belanja jumbo ini tidak sepenuhnya masuk ke perusahaan media. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini bisa berkembang dan maju.